Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Ilkompedia, Ilmu Komunikasi Podcast dan Media. Iya, telat nih tepuk tangan nih. Kembali lagi bersama saya sebagai host podcast MH. Dan tentunya saya membawa bintang tamu yang sangat super spesial dari Angkatan Ilmu Komunikasi tahun 2020. Mari kita sambut Kang Muksid. Selamat datang Kang Muksid. Selamat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Meskipun cuacanya agak mendung tadi di luar. Oh, keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Kok iso Mas Ema ini? Kau Mas, kita santai-santai. Mungkin untuk awal-awal kita santai saja. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Biar teman-teman di rumah pada tahu siapa super bintang tamu kita. Silakan untuk Bang Muksid memperkenalkan diri dari nama, alamat, hobi. Apa lagi Mas? Bintang boleh. Siap, makasih Mas MH. Perkenalkan, nama panjang ya, Ahmad Sultan Muksid. Biasanya kalau di rumah itu panggilannya Muksid, Mas Eva. Muksid. Okay. Cuma kalau di pas waktu kuliah di Tubat, itu dasarnya teman-teman itu manggil Sultan. Karena kesulitan manggil nama Muksid. Gitu ceritanya. Di panggilannya Sultan. Terus saya alamat di Sendang Dhuwur, Paciran, Lamongan. Oh, Lamongan. Asli Lamongan. Asli Lamongan Nyel. Lamongan Megilan. Cak Muksid. Siap. Benar. Saya lahir 5 April 2002. 5 April. Baru kemarin ulang tahun. Iya, boleh nyado. Monggo. Kado somai. Terus apa lagi Mas Eva? Nama sudah, alamat sudah, umur sudah. Yang pacar, terbaru nih, pacar boleh. Ada berapa nih pacar? Pacar kalau di Tuban belum ada. Belum. Kalau di Lamongan? Kalau di Lamongan masih proses lah Mas. Proses, siap. Kalau di kota-kota lain ada yang closing, ada yang belum. Siap. Ternyata Mak Muksid ini sangat-sangat cewek. Bukan. Bercanda. Terus untuk selanjutnya Cak Muksid, siap. Cak Muksid ini kan alumni Ilkom tahun 2020. Ya. Baru lulus kemarin, benar. Nah, Cak Muksid boleh tahu dong kenapa Cak Muksid memilih jurusan Ilmu Komunikasi di Uniro ini? Iya, khususnya di Uniro karena Cak Muksid sendiri aslinya dari Lamongan. Oke, siap. Gimana ya? Dari mana aku cerita ini? Kenapa aku milih Uniro? Dulu gini Mas, aku nggak pengen kuliah di deket-deket, pengennya jauh. Ya, minimal di Malang, Surabaya. Siap. Kebetulan pas waktu daftar kayak pendaftaran di sekolah-sekolahan itu telat. Infonya telat terus nggak memungkinkan untuk jauh-jauh. Ya wis tak pikir-pikir, kakak juga ada di Uniro. Oke. Nah, kakak itu Uniro sama. Terus saya tanya orang tua, gimana saya kuliah di Uniro. Ternyata kok direstui. Cuma untuk prodinya itu bebas Mas. Nah, terus kenapa kok saya milih ilmu komunikasi? Itu gini ceritanya. Dulu yang tak buat Pareto untuk kenapa kok saya milih komunikasi itu ben mulai nyantai sebenarnya. Tapi Cak Muksid sendiri tahu dari mana kalau ilmu komunikasi santai? Nggak tahu, cuma kayak
kan ada brosur lah mas, brosur Iya. tak baca semua, ini ada pendidikan gini, ada dan sebagainya. Kayak ini deh yang paling santai ini kuliahnya. Jadi pakai intuisi. Ya pakai intuisi aja. Tapi ternyata kok tidak. Tapi itu dulu milih komunikasi itu karena itu. Aku pengen agak nyantai, terus kebetulan juga suka ketemu orang. Suka ngobrol. Suka ngobrol. Suka sharing. Suka sharing, bener mas Eva. Itu kenapa kok saya milih ilmu komunikasi di Uniro. Terus yang kedua, kenapa nggak milih di Lamongan tapi yang jauh? Kan ada itu, yang di Lamongan kota. Kalau di Lamongan mungkin kurang ini ya mas. Nggak tahu pikirannya cuma ada di Uniro. Mungkin karena dari kakak juga ya. Kakak juga di Uniro. Terus sebelum aku lulus kuliah pun itu pernah dolan ke Uniro. Jadi sedikit tahu tentang Uniro. Walah. Itu mas Mbak. Terus untuk dari Uniro ke Ilkom, terus dilanjut tipis-tipis ke bisnisnya, apakah ada impactnya mas? Tak ceritain kisahku sebentar ya. Wah siap. Ya, ben agak seru sedikit. Siap. Aku tuh bukan langsung di bisnis. Sebenarnya nggak ada ilmu bisnis sama sekali. Tidak ada Sama sekali. Cuma dulu kalau aku berangkat kuliah, aku nggak punya sepeda mas. Ini bukan mendramatisir tapi beneran. Iya. Jadi aku berangkat kuliah itu, sampean tahu namanya kol? Tahu. Angkot. Siap. Nah, dulu diantar bapak, kalau dari Lamongan ke Tuban itu sebenarnya 2 kali mas. Jadi angkot 1 turun di terminal, naik lagi sampai Uniro. Jadi ngimbal 2 kali. Ngimbal 2 kali, kan makan biaya. Iya. Nah, terus sama bapak diantar di terminal yang kedua ini. Diantar terus. Jadi waktu itu ya diantar terus membaca. Cuma berjalannya waktu tak pikir-pikir kok kayak makan biaya banyak. Terus bapak juga ngasih uang saku, kasih anak. Waktu itu aku nggak mau diantar. Jadi istilahnya itu apa ya? Kalau bahasanya itu bonek itu berangkat. Kan aku dulu dikasih uang saku 15.000. Tahun berapa itu mas? Tahun berapa? Semester 1 mas. Berapa itu berarti? 2020 masuk udah 1. Oh alah. Jadi 15.000, 5.000 itu buat berangkat, 5.000 buat nyopi di kantin Bu RT, Iya. kantin Uniro. 5.000 sebenarnya kan ongkos pulang. Iya. Tapi itu enggak tak buat pulang. Terus dibuat apa mas? Itu tak gini, aku itu kalau minta orang tua aku agak sungkan. Iya. Karena udah kuliah, kerja, jadi uang 5.000 tak simpen, aku bonek tak buat ngopi di rumah sebenarnya. Itu. Nah, terus awal mulanya menggeluti usaha lah minimal. Itu aku, ibu itu bukan jualan tapi produksi keripik sukun. Berarti belum langsung ke bisnis. Belum. Berarti masih merintis dari keluarga dulu. Ya. Oke. Keripik sukun, ibu nggak mau jualan. Jadi jualannya itu ya nggak jualan, aku yang jualin. Jadi aku konsultasi sama temanku, kebetulan sudah punya usaha. Aku konsultasi, disuruh ya wis lah packing, dijualin. Nah, aku waktu itu packing. Jadinya ya awal mulanya ya aku jualan keripik itu. Terus lambat laun aku jualan pentol, ada perjalanan di situ. Nah, terus aku bentuk sama teman-teman itu komunitas usaha. Seperti itu mas. Bentuk komunitas usaha di Prodi. Di Prodi. Ya. Di Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi. Gregetnya apa itu mas? Membuat organisasi di Prodi Ilmu Komunikasi. Sebenarnya gini. Dulu gini mas ya pak. Kalau di kampus itu kan gini. Kita mau belajar
musik. Ya, musik. Misal kalau kita mau belajar teater, mau belajar olahraga, futsal, itu kan banyak di UKM. Iya. Nah, terus ada satu teman itu nyeletuk, dia sudah punya usaha sebenarnya. Kalau mau belajar usaha di mana ya? Oh, alah dari situ. Dari situ satu kumpulan dulu 15 orang. Nah, makanya dari situ kita bentuklah komunitas usaha, belajar usaha bareng. Yang bernama Forme. Ya. Jadi kumpulan orang-orang yang punya greget di bidang bisnis. Ya, mau belajar. Oke. Dan di situ ya karena ada mentornya Mas sebenarnya. Sudah ada mentornya itu? Ya. Oh, gitu. Ya. Jadi itu masih belum ke bisnisnya Samian sendiri. Belum. Masih jauh. Masih jauh. Ya. Perjalanannya panjang. Jadi kuliah dari semester 1 sampai semester 2 itu masih kayak ya kuliah pada umumnya, Mas. Terus yang membuat Cak Mursyid ini sampai ke bisnisnya itu gimana, Mas? Sampai ke bisnisnya itu gini, Mas. Tak singkat saja ya ceritanya. Boleh. Sebenarnya itu dari Forme itu sendiri, terus kita kan ada 3 orang, udah jalan sendiri-sendiri. Aku jualan pentol, ada yang jualan martabak, ada yang punya warung. Nah, ternyata jualan itu tidak semudah itu berbujuk. Itu kata-kata Siap. anak-anak sekarang, tidak semudah itu berbujuk. Aku jualan pentol itu juga pernah di kantin, omset itu cuma 150.000 per hari. 150.000. Ya, aku keliling juga. Nah, terus satu momen itu ngobrol sama mentor juga, gimana kalau kita ngeplan yang lebih besar. Jadi ada rencana yang lebih besar di situ. Ya, ada rencana yang besar. Nah, muncullah ya kebetulan masih di kuliner, jadi terbetul langsung. Tapi itu ada sangkut pautnya sama teman-teman Forme tadi. Masih. Masih. Karena itu cikal bakal. Oh, Gitu, Mas. oke. Terus selama perjalanannya Cak Mursyid ini, menurut sampean ilmu komunikasi yang sampean jalani selama 4 tahun ini kira-kira apa yang paling besar impact-nya? Yang paling besar impact-nya itu Atau enggak ada sama sekali? enggak tuh, Mas. Pasti ada. Dulu itu gini, aku itu sebenarnya kan sangat sulit tuh, Mas, untuk bagi waktu kuliah sama kerja atau usaha lah. Itu sangat sulit. Tapi kan kuliah kita hanya 3 hari, Mas. Iya, Mas. Tapi kan nggak kuliah kan ada absen, Mas. Oh iya sih. Nah, jadi nggak masuk, nggak mungkin usaha itu nggak setiap hari tuh, Mas. Oh, masa ada kuliah usaha terus libur kan ya nggak mungkin. Nah, itu sebenarnya, Mas, satu sisi ya itu pada waktu itu kaprodinya masih tak boleh. Mumpung ada di podcast ini juga, aku berterima kasih kepada semua dosen sebenarnya, Mas Mbak, kepada dosen-dosen Uniro pada saat saya kuliah. Pertama saya mohon maaf dan sangat berterima kasih atas bimbingannya, karena khususnya Pak Khalid sama Mas Andi, karena kalau ada apa-apa aku sering cerita, Sering sharing ke mereka. sering ke mereka. Kenapa kok aku sering nggak? Ini jangan ditiru, ini pesan jangan ditiru. Kenapa kok aku sering nggak kuliah, nggak masuk? Ya karena memang aku ngomong apa adanya, Pak. Aku lagi ada ini cerita. Jadi satu sisi itu pun sama khususnya Pak Khalid sama Cak Andi sangat berterima kasih. Tapi responnya mereka mendukung atau gimana, Mas? Responnya sangat mendukung sekali, Mas. Karena tahu siapa yang ngajarin, arahnya kemana, jelas. Tapi yang nggak sepakat itu sebenarnya teman-teman kelasku, Mas. Iri ya mungkin. Ya, bisa dikatakan itu. Maksudnya nggak kuliah tapi kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terus nilainya kok
Bisa. Jadi itu sebenarnya teman-teman nggak tahu Oh. belakangnya kayak gimana. Jadi aku ngobrol sama Pak Kolit, Mas Andi juga ada gimana Pak ini, aku ada ini, terus ya itulah Mas perjalanan Somai itu. Bagaimana Somai dulu dari awal sampai sekarang. Aku kuliah itu Mas. Nah, tadi kan Camuksid sudah memberikan kayak tantangan bagi waktu ya, Iya benar. bagi waktu kuliah sama kerjanya. Ya. Terus next tentang tantangan dalam berbisnis, kan nggak mungkin kita dalam bisnis selalu mulus, selalu lancar. Itu apa Mas tantangannya? Kalau tantangannya, sampai tanya tantangannya itu sebenarnya diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Tantangannya itu diri sendiri. Kenapa gitu Mas? Karena di usaha atau bisnis itu yang paling utama itu konsistensi, integritas, disiplin. Berat. Itu berat banget. Aku pun ya juga belajar di situ Mas. Karena ya memang harus dituntut seperti itu. Itu tantangannya sebenarnya. Kalau sampean tanya tantangannya kayak di lapangan, terus di pas marketing jualan ya, itu sebenarnya hal wajar, biasa Mas. Itu terjadi teknis itu wajar. Cuma Wajar. yang paling musuh terbesar itu tantangannya itu di diri sendiri. Jadi diri sendiri itu malah tantangan terbesar. Wah. Makanya untuk mengakali itu Mas, kalau di usaha atau di bisnis itu memang harus ada mentor. Wajib ada mentor. Wajib ada mentor. Eh, Minimal ada yang bimbing. ada yang bimbing. Iya. Jadi nggak harus kayak mentor formal gitu Mas. Enggak. Ya malah bagus sebenarnya formal Mas. Misal nih ada sampean Mas Emba mau usaha, terus sampean jalan sendiri, sebenarnya kan nggak masalah Mas itu. Iya. Itu nggak masalah. Cuma akan berapa lama sampean mengantarkan usaha ini sampean, bisnis sampean, kalau nggak ada yang misal ada yang sudah terjun duluan atau sinau dari mana studi banding, harus pada mentor. Itu makanya dari itu. Jadi buat yang baru mulai bisnis, kalau kita punya mentor, nggak perlu waktu yang lama buat menuju goal. Bisa katakan gitu. Sedikit bisa gitu Mas, karena mengantisipasi apa ya, kita Gagal bukan gagal itu pasti Mas, cuma pasti. mengantisipasi jatuh itu Mas. Misal kita mau ke sini, ternyata arahnya ke sini, oh ke sini aja loh, karena karena ini udah nggak worth it jalannya, bisa diarahin itu Mas. Segagal-gagalnya itu nggak langsung yang dualem gitu loh Mas. Jadi ada yang itu. Jadi buat memperlancar. Ya ada buat sharing, aku mau pakai pergerakan ini, mau kayak gini, ada yang sharing, oh harus ini aja dulu karena pertimbangannya ini. Ya memang kalau muda itu biasanya langsung terabas, nggak salah, nggak ada yang salah Mas kalau itu. Cuma bagaimana kita mengatur ritme kegagalan kita, mengantisipasi, Mengurangi lah. malah kita dituntut untuk gagal Mas, belajar itu harus merasakan gagal. Terus kalau merasakan gagal, Mas Muksid pasti sudah pernah gagal. Ya. Nah, ketika Mas Muksid gagal ini, gimana sampean mengatasinya? Kalau gagal itu ini Mas, ya untuk awal-awal itu kayak mendramatisir. Wah, kayak gimana ya Mas? Wis sudah effort, tenaga, terus hasilnya nggak ada. Tapi kan makanya dari itu ada mentor, ada lingkungan yang saling support itu perlu Mas. Bagaimana kita gagal, terus nanti ada yang kasih semangat itu.
Jadi kalau pas gagal terus sendirian bakal lebih susah buat bangun. iya. Makanya kita harus banyak cari temen atau perkumpulan yang di situ mengarah di ya kalau di bisnis ya bisnis, kalau di bidang apa misalnya kan nggak harus bisnis semua, tetap dimanapun kita itu wajib dari ini sesuai kapasitas aku ngomong ya enggak Iya. dari sudut pandangku tetap harus ada mentor dimanapun kita belajar apapun harus tanya sama yang lebih tua dulu kayak gimana arahnya kayak gimana. Tapi dalam perjalanannya Mas Muksid untuk menemukan mentor, di dalamnya pasti ada peran ilmu komunikasi kan ya? Kalau ilmu komunikasi itu kan mau secara langsung mau secara tidak langsung itu ilmu yang terdapat di kampus itu praktek semua mas. Jadi gitu. kayak gini istilahnya sampai aku mikir kayak gini dulu kuliah. Aku masuk kuliah ternyata ini sudah tak lakukan di lapangan. Oh gitu. Sampai aku mikir gitu. Pernah, cuma nggak tak sampaikan. Jadi misal nih, contoh dosen menyampaikan materi ini, teori ini, ini ternyata sudah tak lakukan di lapangan kok. Jadi sama. Nah ilmu komunikasi pun ternyata itu wis apa ya? Sudah. Makanan sehari-hari. Iya. Makanya aku kalau kuliah itu ya seneng diajar karena ini relate yang tak lakukan di lapangan. Apalagi kalau ilmu mata kuliah ilmu komunikasi bisnis terus tapi yang paling bingung aku sebenarnya itu statistik. Aku nggak bisa baca statistik. Ampun. Itu kayaknya semua mahasiswa bukan mentor. Tapi ternyata statistik itu penting di Indonesia. Penting mas. Penting statistik. Bagaimana cara baca data? Ya semua penting cuma gimana ya? Ada bidangnya sendiri lah. Gitu. Jadi gimana cara baca statistik? Terus dalam bisnis itu Mas Muksid punya role model nggak? Cara role model itu pasti ada. Pasti. Pasti ada. Bisa disebut mas, siapa mas? Kalau role model itu gimana ya? Sebenarnya kan banyak mas, banyak role model cuma aku sendiri itu bukan nggak mau mulu-mulu. Impian itu wajib tinggi. Iya. Cuma aku harus pada waktu posisi itu aku kemana arahnya. Nah waktu kuliah dulu aku itu ya di temanku ini yang sudah punya usaha. Jadi gak jauh-jauh. Ya aku harus bisa kayak gini, harus beli minimal omsetnya harus menyamai. Nah, dari situ naik lagi nanti aku harus melampaui mentorku sendiri. Oh gitu. Ya bebas role model cuma aku seperti itu mas. Oh jadi Mas Muksid sendiri role modelnya selalu berkembang sesuai tahapan. Ya karena aku mensiasati role model tinggi terus aku nggak mencapai itu kadang ngedon. Jadi tetap role modelku yang paling tinggi misalnya contoh Elon Musk atau Timothy atau siapapun sing itu lebih tinggi lah. Cuma kan kalau nggak nyampe di situ terus kan tetap down mas. Jadi harus ada pandangan misal aku bidik, misal nih sampean baru mulai usaha, terus sampean mandang aku, kita masih worth it nih untuk kejar, ya kejaran dulu sampai melampaui. Habis melampaui, cari bandingan lagi yang ke atas, jangan stuck. Kalau yang paling bahaya itu yang stuck. Kalau stuck gitu, tapi sampean pernah mas stuck? Ya, kalau stuck itu bukan stuck sih mas, tapi terlalu nyaman di posisinya. Lebih bahaya mana, terlalu nyaman atau hilang motivasi? Lebih bahaya terlalu nyaman mas. Kalau hilang motivasi, dimotivasi lagi itu insya Allah masih ada potensi. Ya. Cuma kalau udah stuck nggak mau belajar lagi, nah itu yang bahaya. Karena dunia ini itu terus maju, terus berkembang. Nah, tapi kalau di dunia usaha, kalau bergeraknya masih dimotivasi, nah itu sih bahaya mas. Misal nih, sampean semangat usaha, semangatnya kendor, harus dimotivasi lagi, lah itu yang bahaya.
tidak boleh, motivasi boleh, cuma jangan jadi orang yang cas-casan. Casasan ini gimana mas? Cas-casan itu gini, yo semangat kendo maneh dicas, semangat kendo maneh itu. Jadi terus menggebu-gebu awal-awal, misal ngecasnya itu pakai ikut seminar bisnis. Wah, pulang seminar nih, pulang seminar mulu semangat, seret 1 bulan wis hilang dan lagi. Jadi jangan sampai jadi cas-casan. Kalau orang yang cepat puas itu gimana mas? Dalam bisnis, konteksnya dalam bisnis. Orang yang cepat puas. Iya. Kalau orang yang cepat puas itu Sama nggak sama yang tadi? yang ini. Yang kayak tas-tasan gitu. Kalau cepat puas itu kan sebenarnya Pareto sendiri ya mas. Jadi nggak bisa disalahkan. Kalau puasnya seperti itu ya monggo. Jadi nggak bisa ditolak ukur. Jadi cepat puas ya. Jangan iri kalau ada yang lebih pintar dari dia. Nah, cepat puas. Sebenarnya ya kalau di sana kan ya harus belajar terus, jangan cepat puas. Tapi Mas Muksi sendiri pernah puas dan sampai merasa wah ono kene penak ya? Harusnya sih ada. Harusnya ada. Cuma ya tadi karena ada mentor, ada yang nyolok gitu mas. Yang nyolok itu maksudnya itu yang cara jalannya dikejuti mas. Pengiling yang mengancam. Jadi bahaya kalau usahanya sudah gini, seolah-olah kita sudah merajai. Padahal kan kita nggak tahu yang di sana ada yang lebih besar. Jadi lagi-lagi mentor itu manfaatnya sangat banyak ya mas. Banyak banget. Terus untuk strateginya Mas Musid sendiri gimana? Dibantu sama mentor atau ada tim sendiri atau Mas Musid sendiri? Kalau bicara strategi ya, Iya. Mas Emma. Kalau bicara strategi kita kan usaha ini usaha barang, bisnis barang, sama kuliah ya, atau kampus lah. Ya tetap ada dari mentor untuk sharing mas. Cuma yang sekarang untuk bagaimana saya semangat itu mas, karena kita usaha Soma ini kita kan kemitraan mas. Kemitraan? Iya, kita itu buka kemitraan. Lah, kalau aku tanya mas Mbak, kemitraan itu gimana sih? Gimana mas? Enggak tahu. Kemitraan Ya misal usaha apa itu yang kemitraan, itu istilah kemitraan menurut pandangannya mas Emma itu gimana? Kalau aku sendiri kemitraan kita beli kayak hak dagang gitu mas, kayak jadi kita punya hak untuk menjual barang yang kita beli, terus untuk hasilnya kita masuk sendiri gitu. Itu enggak mas? Iya benar. Istilahnya kemitraan itu beli sistem lah. Iya. Nah cuma yang di Somai kita itu kemitraan itu rata-rata beli langsung lepas. Beli stoknya, beli barang, lepas. Usaha untung rugi urusan yang beli. Oh gitu mas. Yang mitra. Tapi kalau kita enggak. Kalau kita itu ada pendampingan, lokasinya kita tes dulu sampai omsetnya stabil baru kita kasihkan. Karena minim resiko. Kalau kita cuma niatnya jualan gerobak, jualan mitra, udah beberapa ratus cabang itu hanya dari itu. Jadi nggak syukur kita cari untung, tapi kita juga memikirkan mitra kita kayak gimana. Lalu Mas Muksid ngomong-ngomong perihal Somai, untuk sekarang sudah ada berapa cabang mas? Kalau cabang Mas Emma mungkin kurang lebih udah ada 100 cabang. 100 cabang Somai di Ya. Tuban? Udah di beberapa kota. Wah. Kalau di Tuban udah cukup. Jadi ini teman-teman, Mas Muksid adalah
pemilik somai hijau yang bertebaran di kota, di kecamatan, bahkan di luar Kabupaten Tuban. Tepuk tangan. Di umur 23. 23. Hebat sekali. Saya baru umur 22 masih main Mobile Legend. Ya. Itu gimana, Mas? Umur 23 sudah punya bisnis 100 cabang bahkan di luar kabupaten.